Ngawur ini bukan ngawur lagi. Ngawur, ngawur. Ngawur, Pak. Ngawur. Kita Nah, ini udah 13 terorganisir lagi. santri, gitu. Usianya 13 tahun. Nah, 13 sampai 16 tahun. Masih unyu. Terus habis kayak gitu nih udah beres nih kan dia kan pasti luka-luka tuh sakit nih. Disembuhin dulu, disembuhin di rumah sakit. Untuk dulu ya kan, disembuhin rumah sakit apa segala. Pas udah sembuh, masukin lagi penjara ya kan. Titik itu dipotong, Pak, tapi nggak dibius, Pak. Nah, yang motong tuh korban-korbannya. Jadi 13 ya nih. Jadi 13 kali digunting gitu. 1, 2, 3, sampai 13 sampai habis gitu kan. Lu bayangin gilu kan? Ya gilu Gue juga gilu aja lu bayangin. Tapi bukan orang. Tapi bukan. Beneran rokok? Tahu kosel. Enggak, maksudnya disediain ya? Ini Di rokokmu? ya gue nak kalau Nah iya makanya nih. Iya tuh gue disediain. tapi bukan topengmu, bukan topengmu. Guys. Woi. Ada berita terbaru, guys. Apa nih? Apa? Berita terbaru melulu perasaan. Gue bacain ya. Ah. Fakta terbaru pemerkosaan santriwati di Bandung, 13 korban, lebih dari 10 anak lahir. Bejat, Cuk. Nih, sebelum kita bahas nih, kita opening dulu ya. Iya. Right guys, back again to oral, obrolan viral. Nah, di video kali ini gue lagi mau bahas yang viral, men. Jadi yang viral nih menurut gue nih bukan nih apa ya? Ini udah iya. Ini di atas setan, men, menurut gue, men. Iya gak? Jadi kalau ininya apa? Motifnya apa? Ini kayaknya hasrat libidonya dia deh. Jadi gini, nih gue bacain dulu beritanya ya. Bukan ini ya, ini Apa? udah iblis kali ya. Asli. Gila sih. Ini gue bacain dulu beritanya ya. Fakta terbaru pemerkosaan santriwati di Bandung. 13 korban, lebih dari 10 anak lahir. Berarti ini udah dari 13, 10 udah ngelahirin berarti ya. Ya kan? 10-nya, yang 3-nya belum berarti. Udah lama Nih, dong. 3 belum. Santri, men. Nih ya. Wajar nih. Ini di salah satu kanal berita juga online ya kan. Diperkosa sama ustadznya. Nah, ini dia nih. Seorang guru yang juga pengurus yayasan pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, tengah mengundang amarah masyarakat karena ia memperkosa 13 anak didiknya hingga mengandung dan melahirkan anak. Bahkan diketahui ada yang melahirkan hingga 2 kali. Cuk, berarti udah lama, Cuk. Udah lebih dari 2 kali. Loh, sekarang Bayangin lu aja belum lahirin ya. 10 anak ya. 2 kali. 10 nih. 10 anak. 10 anak. Berarti kan itu 13 santri loh. 13 santri. Satu santri 9 bulan. Eh, Ya kan, kelahiran. Berarti itu 10 anak. Nah, ini berarti berapa lama ini? Berarti udah kejadian udah 2 tahun lebih, ya kan? Tapi baru tundus sekarang. Gila. Gue lanjut lagi ya. Lebih rincinya berikut beberapa fakta terkait kasus pemerkosaan dan tindakan asusila pengasuh pesantren di Bandung tersebut. Yang pertama, Oh, Bandung nih ya. Bandung nih. ya. 13 santriwati jadi korban dan lahirkan 10 anak. Santriwati korban pemerkosaan guru pesantren Heri Wiryawan atau HW di Kota Bandung, Jawa Barat kini bertambah. Awalnya diberitakan, korban yang masih berada di rentang usia 13 sampai 16 tahun ada sebanyak 12. Kini bertambah 1 orang sehingga jumlah korban 13 orang. 13 orang. Cuk, ini di bawah Di bawah Cuk. umur loh, di bawah 15 Di tahun. bawah. Maksudnya Di bawah 17 tahun, Pak. 13 sampai 16 tahun, Pak. orang tuanya nggak tahu apa ya? Kan namanya pesantren kan. Pesantren kan Biasanya dititipin. kan dititipin. Nah, biasanya nih Lahirnya di situ apa berarti? Nah, itu dia. Berarti iya lahiran. Nah, itu Tapi dia. ya hebat juga nih ustadznya nih. Iya, Pak, sangar, Pak. Sangar lah. Jadi selama 2 tahun dia Ini memperkosa beneran Ustadz Pak, Ustadz pengurus Ustadzan yayasan. ya? Pengurus yayasan. Pengurus yayasan berarti bukan Ustadz ya. Guru, Bisa guru. jadi bukan. Guru, men. Oh iya. Ya mungkin ininya. Guru yang juga kan. pengurus yayasan pesantren. Ngaku-ngaku kali ya. Guru ngaji, Pak. Kalau di ustad guru di pesantren guru apa? Guru ngaji kan? Ustadz. Bilangnya ustadz sih. Guru kalau di tafsir. pesantren. Tapi kan kalau undang-undangan kayak gini ya berarti dia bukan Ustadz lah.
Padahal nggak mungkin ini. aku yakin Pak 100% Pak. Pasti santri-santriwatinya itu kan pada pakai hijab, Iya pada lah, pakai apa ya sih? pesantren, nama pesantren santriwati otomatis pakai jilbab, pakai tertutup lah ya kan. Ini Kalau malam beda. setahu gua tuh pesantren itu dipisah main cewek sama cowok. Iya, Iya, pasti. Tapi kalau gurunya nggak tahu, jadi satu apa di? Kalau gurunya biasanya kalau santriwati yang ngajar ya Cewek? aja biasanya. aja sesuai. Nggak mungkin kalau santri ya pesantren beneran. Biasanya kalau yang santriwati diajarnya sama ustazah. Ustazah. Tapi itu juga jarang sih, yang setahuku tuh apa namanya, kalau pesantren tuh banyakan cowok, banyak laki-laki. Kalau santriwati itu biasanya ya khusus lah istilahnya, memang pondok pesantrennya Iya. khusus santri Cewek perempuan. ya, kayak ini kayak di Gontor kan ada Gontor Putra, ada Iya, Gontor Putri. iya. Jadi kan Itu yang kalau di perempuan kantor dipisah Pak. Dipisah. Yang Dan- Gontor Putrinya itu di Sragen. Itu dipisah daerah. Dipisah daerah. Nggak mungkin dijadiin satu tempat. Nah ini Biasanya kenapa gitu. laki-laki ini bisa masuk ke daerah pesantren cewek? Pertanyaan pertama di situ. Apakah dia kesana cuman alibi aja karena dia pengurus yayasan dan guru ya kan? Jadi dia memanfaatkan jabatan dia untuk datang ke situ dan melampiaskan nafsu bejatnya. Ini anjing men, Ini Anjing. asli men. Kira Ini setan, Pak. Itu bukan setan, iblis, Pak. Parah Iblis. men. Emang kita pernah lihat iblis? Ya itu dia. Ada pernah di Tegal. bukan iblis sih, tapi udah mirip-mirip kayak gitu. Mirip, tapi itu gak bakal iblis. Jadi dia setan cosplay iblis men, kalau di Tegal itu gila ya kan. Gila. Jadi ini coba gue lanjutin lagi ya. Selain itu, seperti laporan Nazia Afifa, jurnalis online ini, Pak. ya kan? Beritanya mana sih dari Dua orang korban dinyatakan sedang mengandung, kini dilaporkan sudah melahirkan. Wih. Berarti baru ada dua nih yang. Berarti setelah melahirkan dilaporkan. Heeh. Kayaknya dia pulang terus Pulang ditanya kayak sama dia. mamahnya kayaknya. Betul, Ditanya sama kayak mamahnya betul. terus dilaporkan. Mungkin bisa juga di situ dia di apa namanya? Diancam, ada pengancaman juga sih. Mungkin lah ya, kayaknya. mungkin lah ya, karena kan sampai gak ketahuan orang tuanya. 2 tahun lebih loh. Iya 2 tahun loh. Yang ini maksudnya mungkin ya masih lapor 1 atau 2 Heeh. Udah baru dua. yang lapor. Ya, kini Sisanya itu dilaporkan kan sudah. mungkin nggak berani lapor ke orang tuanya kan. Iya. Atau mungkin Karena ada emang nggak punya orang tua. Mungkin kayaknya ada ancaman. Ada ancaman pasti. Atau mungkin Sama- nggak punya orang tua juga ya, tim piatu Nah, bisa itu jadi. juga mungkin ya, ya, mungkin bisa ya. jadi. Bisa Jadi kan ibaratnya kalau walaupun nggak punya orang tua kan masih punya istilahnya keluarga. Kayak keluarga dekat yang dititipin gitu apa loh. segala macam gitu ya. Itu ya ki ngawur ya. Parah Pak. Nah, lanjut lagi ya. Hal ini dilakukan lantaran dalam persidangan yang dilakukan masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Adapun saksi merupakan korban pemerkosaan yang umurnya masih dikategorikan anak-anak, Pak. Wah ini nggak apa ya? Nggak bisa dibiarin sih kalau kayak gini mah Asli. udah. Aduh. Ya nggak bisa dibiarin memang karena dia udah masuk ke ranah polisi. Iya, cuma kan polisi. itu cuma kan kalau udah kayak gini kan harusnya polisi bisa lebih cepat gitu loh prosesnya. Kayaknya ini Tapi lagi kan diproses karena lagi 13 diproses orang juga kan. ya. 13 kayaknya diperiksa satu-satu. Makanya prosesnya begitu kan berjalan. Iya, berjalan. Masih dari Ya, saksi-saksi. Istilahnya prosesnya dipercepat lah biar Ya, ketahuan hukumnya Biar gitu kan. ketahuan. Udah, ya paling nggak kan dari 13 orang udah dua udah Lahirin. lapor gitu dan udah istilahnya buktinya udah ada Udah ada, ya kan? wes lah gitu loh. Apalagi Om Deddy udah komentar ya kan. Iya. Pasti cepet tuh. Yakin gue pasti cepet. Nah ini ada yang kedua nih ya. Yang kedua, fakta yang kedua adalah anak yang lahir dipakai buat cari donasi. Ini gila sih. Maksudnya Anak gimana ya? yang lahir Jadi gini, tak hanya kekerasan seksual, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Republik Indonesia menduga adanya eksploitasi ekonomi dalam kasus pemerkosaan 12 santriwati di Bandung. Oleh karena itu, LPSK mendorong Polda Jawa Barat mengungkap adanya eksploitasi ekonomi serta kejelasan aliran dana dalam kasus pencabulan santriwati yang dilakukan oleh pengasuh pesantren tersebut. Jadi ibaratnya gini, kayak ini udah lahir nih tapi dibuat cari donasi, ngerti gak? Bantu Iya, ini jadi melahirkan itu apa segala misalkan macam. anaknya terus digendong gitu ya, cari
donasi ke orang-orang gitu kali mungkin ya. Iya. Wah, ya sih kurang ajar ini. Berdasarkan fakta persidangan, Parah sih, Pak. terungkap bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh para korban diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku Oh, untuk meminta iya. dana kepada sejumlah pihak. Iya benar berarti nanti Tuh, benar. baru lahir terus diakui anak yatim piatu. Iya. Mohon bantuannya, sumbangannya. Nah itu kan kelakuannya ya kudanil. Gila sih. Ya gila. Kudanil ini udah bukan kudanil ini. Kuda laut, Pak. Kacau. Udah ini. poni, Pak, ini, Pak. Nah kita sebagai netizen gimana nih? Cuk, ngawur, Pak. Udah diperkosa, ya kan? Anaknya lahiran, cepret, ya kan? Udah lu cari duit deh, gitu. Cari duit. Lu yatim piatu, lu cari duit aja. Anjing. Di aku itu anak yatim piatu biar dapat sumbangan. Parah, men. Brengsek ini sih. Asli. Ini bukan Tapi- brengsek lagi nih. Tapi gua akuin dia pintar, men. Dia pintar, yang Iya, perkosa dia pintar. Iya, pintar lah. Pintar, ya. Anjir, dia pintar. Sampai korbannya banyak kan berarti dia pintar. Duit, Pak. Bukan. Pinternya itu bisa Memanfaatkan itu dalam kurun waktu Lama. berapa tahun. Berapa tahun itu, ya kan? Gila loh. asli. Nih, tapi enggak Bajingan ini. bajingan, Pak. Nggak berhenti di situ ya. Nih ya. Pelaku gelapkan dana bantuan siswa untuk sewa penginapan. Kejaksaan Tinggi nih di Jawa Barat menyelidiki dugaan adanya penggelapan dana bantuan siswa dari pemerintah oleh guru pesantren berinisial HW yang tadi untuk menyewa penginapan guna melakukan perbuatan asusila. Bangsat anjing. Bangsat itu. Gila. Oh jadi para santri ini ikut Si HW ini. enggak maksudnya ya dia dapat donasi tadi dari pemerintah. Duit donasi tadi dari pemerintah. Jadi kan Iya, pengajuan nih. Diselewengkan, jatuhnya Pesantren kan pengajuan ke pemerintah. Betul, ini Turunlah nggak dana mampu. buat nih yatim piatu nih anaknya nih Ya, kasihan gitu ya kan. oh. Turun dana seret buat C3 anjing nyewa hotel buat ngewe ya kan. Cuk, Kalah men. Edan. anjir. Hawe keren. Nih gua harus nyari kontaknya Hawe nih buat belajar sama dia nih anjing ya. Ini pakai Ya, ilmu apa tapi- memang gila orangnya Iya, itu. Cuk. Sakit cuy guys. Aduh. Otak mental. Biadab ini biadab. Ini gua lanjutin ya. Cuk. Umur berapa sih Awi? 36. Wih lagi out-outnya itu. Outnya. 36 tahun, Pak. Gila. Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep ini mengatakan dugaan tersebut didapat setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan pengumpulan data. Terus dia bilang gini, kemudian juga terdakwa menggunakan dana menyalahgunakan yang berasal dari bantuan pemerintah untuk kemudian digunakan, misalnya katakanlah menyewa apartemen. Wah, edan. Cuk, sangar, Cuk. Sangat. Dapat duit bantuan buat gituan. Wah. Asli. Itu Aduh. bikin judul bagus nih. Dapat duit bantuan buat gituan, ya kan? Aduh, ya Allah. Ini hukumannya Rusak, apa? rusak. Hukumannya apa ini? Nanti kita bakal masuk ke hukumannya. Hukumannya apa? Ini kita runut dulu ya kan Runut dulu, kasusnya. habis ini apa? Habis Nah, ini apa? kini pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat masih berfokus terhadap perkara HW yang tengah ditangani dan masuk ke ranah pidana umum. Oh, udah masuk pidana nih berarti ya. Udah jadi tersangka Ya, berarti. itu udah jadi tersangka kalau udah masuk pidana tuh. Sehingga dugaan penggelapan dana untuk asusila itu perlu didalami lebih lanjut. Banyak ini pasalnya. Banyak Pak pasalnya Pak. Dalam perkara Oh, tersebut, banyak. Asep memastikan pihaknya bakal Asep siapa Asep? Asep tuh yang dari Kejaksaan Tinggi Oh. tadi, orang Kejaksaan Tinggi, menuntaskan kasus itu secara komprehensif sehingga tindakan kejahatan semacam itu dapat dicegah dan tidak terulang kembali. Adapun si HW tersangka ini yang kini berstatus sebagai terdakwa masih terdakwa Pak. Oh, Karena tidak memasuki proses peradilan, terancam hukuman 20 tahun penjara akibat perbuatannya. Cuk. Wah. Gila sih. Nek, Kalau cuma 20 tahun saya tidak setuju. iya gue juga gak setuju men. Sampai-sampai nih si Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil ini murka. Ya iyalah. Marah dia. Itu daerah. Jawa Barat ya. Iya, daerahnya. Aja lah di gubernurnya. Parah, Jawa men, asli. Barat nggak mungkin Menjelek-jelekin nggak Jawa marah. Barat. Gila itu. Jawab gubernur sekelas Iya. Pak Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat, turun tangan buat komentarin kasus pemerkosaan Pak. Gila. Karena ini viral. Asli, karena ini viral. viral. Viral, Karena ini pasti viral. viral Kalau nggak banget. viral mungkin beliau nggak ini Nggak, ya. nggak bakalan tangan. turun Nggak turun tangan. tangan. Nggak mungkin turun tangan Viral juga. juga. Nih, Oh. merespon perbuatan pengasuh pesantren tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutuk dan meminta aparat penegak hukum untuk memberi hukuman berat kepada pelaku. Kang Emil begitu ia disapa mengatakan
pelaku sedang menjalani proses hukum dan sekolahnya pun sudah ditutup. Oh, sampai ditutup, Pak. Oh iya Sekolah benar, ditutup. benar. Itu Pasti ditutup. pemeriksaan. Iya. Iya. Oh, berarti Kang Emil lagi Kang Emil pun memastikan semua korban telah mendapat pendampingan dari Dinas Iya. Pemberdayaan Perempuan. Iya. 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 Kalau menurut Mas Adit gimana? Setuju. Setuju. Kan ada Hukuman ini, mati. ada HAM, hak asasi Nah, manusia. ini mah udah bukan HAM lagi nih. Bukan manusia ya. Bukan manusia lo 13 orang lo gila. Kayak kucing karung aja nggak nyampe segitu kayaknya anjing. Ya kok ini 13 lo ini edan ini. Udah gitu lahiran semua lagi 10 anaknya. Udah gitu diklaim yatim piatu. Disuruh dieksploitasi, suruh nyari dana. Kan kurang ajar ini. Kurang ajar Bukan- pasti. Ini bukan orang ini. Ustadz lagi. Guru ngaji, Guru di pesantren, Pak. Guru ngaji. Ya kalau di pesantren gurunya apa sih? Guru ngaji, tafsir, Ya, gitu-gitu bilangnya kan. sih ustadz. Bilangnya Ustadz, ustadz. tapi Tapi, bilangnya tapi ustadz. kalau ini ya bukan ustadz ini Ustadz, mah. ini paling ya. Gila ini mah. Pengajar. Ini mah paling sekelas TU paling. Emang dia mah. nggak punya istri ya? Nah itu dia Nggak makanya. tahu. Cuk, nemen Cuk, kalau menurut Mas Jaul nih hukuman yang pantas apa, Mas? Hukuman mati, paling nanti ada yang matiin tiba-tiba masuk penjara. Nah iya kalau masuk penjara ujuk-ujuk Ini mati. teman-teman penjara Iya yang- pastilah. Orang-orang di dalam penjara Bisa. itu ya pasti murka kan. Apalagi orang-orang- viral ya. Iya orang-orang di penjara pasti kan nanya. Mm-mm. Kasus Dulu apa? apa kasusmu apa? Kasusku memperkosa. Itu kan Ini termasuk ini. paling Wah, bawah. iya. Wah, Hancur, Pak. hancur pak. Penjara. Banget lembut, Pak. Di penjara lembut, Pak. Itu jadi kalau keluar jadi anu pak. Kalau ayam kan ayam tulang lunak nih. Ini orang tulang lunak. Gak tahu ini nanti dibunuh atau sama orang penjara. Maksudnya para Dibully lah ya, tahanan, dibully. tahanan. atau Dibully tahanan. diracun atau seseorang. Iya. Nggak tahu tiba-tiba dia jalan-jalan nyap aja. Nyap. Tiba-tiba beritanya hilang. Iya. Aku setuju banget ini hukuman mati ini udah 20 tahun, Pak. udah nggak Masih jelas. dihukum penjara 20 tahun, Pak. Ya, Karena kalau kasus 20 terdakwa tahun ya. aku nggak setuju sih kalau apa namanya kasusnya ya kalau misalkan memperkosa satu orang dibunuh apa namanya dihukum 20 tahun 25 Tapi tahun rata-rata kalau di Indonesia ini nggak bisa hukuman mati. Heeh. Karena nggak berat, nggak membunuh. Iya. ya nggak membunuh tapi kan ini biadab ini kan Iya, memperkosa biasa. Tapi kan. rata-rata kita lihat di Hmm. hukum di Indonesia itu jarang sekali hukuman mati Membunuh, ya? itu karena pemerkosaan itu jarang. Iya, memang. Kecuali pemerkosaan terus Dibunuh. Pak, jadi kan jatuhnya pembunuhan berencana ya. pembunuhan. Kalau Iya. ini memang 20 rata-rata. Cuman kan kita sebagai para Netizen Netizen kan ya, tapi kan kalau umur 36 lagi 36 kalau 26 ya keluar penjara 56 dong berarti masih Iya. belum Masih. kepotong sama remisi kan Belum. nah remisi kalau misalkan nah aku nggak setuju kalau cuma 20 tahun Karena pasti bakalan ada lagi. iya Pasti pasti yang kayak dia gini. keluar belum tentu istilahnya apa namanya Kapok, jerah gitu, belum jerah gitu ya. belum tentu lah istilahnya kalau misalkan itu udah pasti ini mah udah bukan manusia sih bukan orang lah ini udah nyamar kali ini. nah iya Iblis nyamar kali. Iblis ini. jadi, nyamar. Pak, kayaknya, Pak. menyerupai Tapi ada juga jangan jangan-jangan ya. Kan habis itu hilang nanti orangnya. nah, iya ujuk-ujuk Entah mati, entah ujuk-ujuk orangnya hilang beritanya hilang hilang. Ya begitulah Indonesia. Tapi ada yang bilang juga nih katanya nih bakalan dia tuh di apa hukum kebiri. Terus Nah, baru itu di ada. 20 tahun. Rata-rata biasanya begitu. kalau hukum kebiri kalau udah dihukum kebiri itu kan ya gimana ya Kan ada juga tuh suntik kebiri gitu kan. iya Ada black dikeluarin bijinya satu nggak ada. Cuman menurut gua masih soft men di kebiri. iya, di Soft. kebiri masih soft otomatis kan tetap bisa. aja kan Tetap gitu. bisa Maksudnya, ini. dia masih tetap bisa berkeliaran bisa Tetap berhasrat juga juga ya kan? untuk apa ya Melakukan menodai lah lagi, walaupun dianya sendiri udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Eh. Tapi kan pikirannya itu loh Iya, yang hasratnya, pikirannya. nafsunya ya kan. Yang rusak itu pikirannya itu Kalau menurut gua anak di bawah umur loh itu 13 tahun. gila. Kan masih di bawah umur, masih di bawah 17 tahun. ya. Sama yang Tapi tahu. mungkin cantik-cantik kali ya. Ya, mungkin. Karena masih cantik-cantik. Karena ya, Tahu, notabene-nya tuh dia tuh gimana sih? Lu sekolah nih.
terus lu ada guru nih, nah gurunya tuh ngapa-ngapain lu gitu kan, otomatis kan muridnya kan kasihan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, oh ini guru gue gitu ya kan. Ya itu Nggak bisa ngelawan nggak juga, bisa apa ngelawan segala aku macem. juga, tapi Kan takut gitu ya kan. iya Muridnya itu kan juga karena takut. sebenarnya kan si muridnya ini kan juga karena ada ancaman kan, Ada ancaman, kan, jadi gitu dia kan. nggak bisa atau nggak berani untuk ngelaporin ke ya minimal ke keluarganya gitu kan. Kalau dia nggak punya keluarga, ke orang-orang yang ada di Orang-orang situ, yang ada di pengurusnya, situ, ke apa, kepala iya, sekolah gitu sekitar. kan. Itu kampung situ Oh, mungkin kan bisa. paling nggak ngomong bisik aja deh gini ntar si itunya biar yang Nyampein nyampein ke sana otomatis pasti polisi nyebar yang gitu kan. Nah, misalkan udah jadi tersangka nih. Hmm. Yang pertama, nih pas masuk nih cepret ya kan, jangan dijadiin satu dulu sama yang lain, ya kan. Ditelanjangin, bulat nih, telanjangin bulat, ya kan. Titik itu dikasih geliga, ya kan. Udah itu dikasih balsem, ya kan, biar panas, ya kan. Nah terus udah biarin telanjangnya disiram, ya kan. Seret disiram dulu pakai air nih, air dingin, ya kan. Seret disiram air dingin, terus dipecutin pakai selang men. 3 hari dipecutin pakai selang sampai yang mecutin puas ya kan, ganti-gantian ya kan, peltang semua badannya ya kan, pret, udah selesai kayak gitu ya kan, posisi telanjang bulat, masukin penjara 1 minggu aja bareng sama tersangka-tersangka yang pembunuhan, apa segala macam kan, tuh kan emosinya kan lagi, wah, nih memperkosa santriwati ini, wah lembut pak. Terus abis kayak gitu nih udah beres nih kan, dia kan pasti luka-luka tuh sakit disembuhin dulu, disembuhin di rumah sakit, bonyok dulu ya kan, disembuhin rumah sakit, pas udah sembuh masukin lagi penjara ya kan, titik itu dipotong pak, tapi nggak dibius pak. Nah yang motong tuh korban-korbannya, jadi 13 ya nih, jadi 13 kali digunting gitu, 1, 2, 3, 4, sampai 13 sampai habis gitu ya kan. Lu bayangin gilu kan? Ya gilu Gue juga gilu aja lu bayangin. Kalau nggak pas lagi berdiri dia kan lagi tegang gitu, dikasih tatakan, ya kan, tangannya diikat, kakinya diikat tuh nggak bisa ngapa-ngapain tuh kan, diikat. Kalau dia berontak setrum, gitu. Nah, itu apa burungnya kasih tatakan tuh, habis itu pakainya inian pisau daging, cedak. Jangan pak, jangan pakai pisau daging pak, justru Pisau daging yang kayak itu loh, yang kotak. kotak gitu. Yang kotak. Jangan, justru jangan pakai pisau daging, nggak serem ya kan, pakai pisau mentega pak. Gini kerok. Abis itu ya kan, Gergaji besi tuh kan. motongnya nggak gini pak, ya kan, gini pak, jerong gini pak, kayak motong wortel sop ya kan. Abis itu kasih jeruk nipis pak, serot ya kan, anjing. Gue bayanginnya ngilu anjir. Pokoknya intinya sih, menurut gue kalau dihukum cuman penjara aja, potong remisi apa segala macam, intinya kurang ya. Ya nggak setuju. Kalau hukuman mati pun pasti realitanya aslinya itu disikatin dulu pasti di penjara. Ya intinya sih kalau aku pribadi ya setujunya ya hukuman mati lah, itu kan. Istilahnya ketika ada oknum atau siapapun lah yang mau melakukan kayak gitu lagi tuh jadi mikir, kalau ketangkep gue kena hukuman mati gitu kan. Matinya diracun. Jadi ini mungkin dengar juga ya pihak berwajib apa segala macam nonton video ini. Gini, hukuman matinya itu ini pasti bapak-bapak, kalau misalkan dia punya keluarga nih, pasti semuanya pada minta hukuman mati juga. Iya pasti. Kalau keluarga dari ke-13 orang ini, yang ke-13 korban ini kalau punya keluarga pasti setuju semuanya hukuman mati. Gak mungkin gak setuju, pasti udah pasti setuju. Malah mungkin dari 13-nya dari korbannya itu, keluarga korban itu udah langsung ngomong hukuman mati. Itu udah pasti. Gak mungkin kalau misalkan hukuman penjara, yakin waktu pas persidangan pasti protes semua. Rame pasti di sidang pasti rame. Kalau dia dimasukin penjara, dia mati pasti, tapi pelan-pelan. Pasti mati juga digebukin pasti. Gue yakin 100% dia digebukin. Jadi matinya pelan-pelan. Matinya pelan-pelan. Ya kan? Kalau enggak balikin lagi ke korban-korbannya. Lo mau tersangka ini diapain? Adil kan?
Adil kan? Iya. Balikin. Nah, ini yang jadi tanda tanya juga dibuat kita ya. Itu apakah ada rasa antara korban dan pelaku? Kita nggak bisa loh bohongin perasaan orang ya. Siapa tahu ada cinta, ada apa segala macam. Nah, itu juga kita nggak bisa semata-mata pro sama netizen. Kita harus netral di tengah, kita berpendapat, tanya aja sama korban-korbannya dulu maunya diapain nih. Ini udah pasti tersangka nih karena kan pasalnya pemerkosaan, eksploitasi ekonomi gitu kan. Udah pasar berlapis kan. Balikin lagi, lo ada cinta nggak, ada rasa nggak? Siapa tahu, kita nggak tahu korban pertama bisa punya anak dua loh. Iya, bisa coba kan punya anak dua apa loh. namanya di situ kan tadi dibilang kan tadi di berita juga dibilang katanya ada ancaman kan. Si pelaku sebelum melakukan seperti itu dia mengancam atau mengiming-imingi sesuatu, berarti kan otomatis kan dia ketika seseorang dikasih iming-iming kan ya namanya dikasih iming-iming, lu gua kasih nih ntar gua begini ya siapa yang nggak mau, otomatis kan mau diiming-imingi, Apalagi santriwati ya, apalagi cewek ya kan butuh perlindungan, apa segala macam. diiming-imingi otomatis mau lah. Dan giliran udah nyeprat brojol anak malah disuruh nyari duit, kan kurang ajar buat kan? pencairan dana dari pemerintah tadi kan. Bangsat itu orang. Bangsat itu. Bangsat. Abang sesaat enak. Bangsat. 2 tahun mah nggak sesaat lagi lah. 2 tahun. Gendeng cuy. Ganti-ganti lagi enak. Ganti 13 loh. 13 Edan, bayar ya. perempuan semuanya. Itu di akhirat diapain ya dia ya? Enggak tahu itu Kan ya, udah terakhir biar langsung ketemu para malaikat aja di sana. Nggak, kayaknya ini pesanan juga ya kan dari apa napi-napi di penjara. Udah bang, ngomong sama polisi nih napi-napinya. Udah bang, jangan dihukum mati bang, masukin sini aja bang. Gitu ya. Gua ini nih lapar nih, gua lapar nih, udah lama nih ya. Ini kan nggak olahraga ya kan. Tiba-tiba dia masuk cepret, masuk digabungin sama satu sel sama pembunuh semua. Iya, napi-napi pembunuhan, berantai, apa segala macam gitu, rampok gitu kan. Begal. Iya. Banyak tatonya. Iya, banyak tatonya. Apa yang kecil-kecil apa? Iya. Kayak kuat kecil-kecil. Iya, soang. Gue yakin situ dipegangin lembut tuh orang di dalam. Lembut. Hilang. Kalau di dalam pasti ya wis empuh. Tapi kayaknya memang dibunuh pelan-pelan sih. Iya, Sama. mungkin. Polisi juga pasti, gue yakin polisi pasti kesel banget. Iya. Orang Pak Ridwan Kamil aja sampai murka kan. Ya, sekali gubernur aja sampai Turun tangan Pak bahasa kayak gini. seperti ini. Ya mungkin kalau satu orang mungkin masih alah ya apa seorang gitu kan, ibaratnya yang ya seumuran lah gitu kan. Kalau udah semua alah ya wis lah, ntar hukumannya udah diserahin sama pengadilan aja, sama kepolisian Satu aja orang, wajib. Nah ini udah 13 terorganisir lagi gitu. Usianya 13 tahun. Nah, 13 sampai 16 masih tahun. unyu-unyu. Cuma Unyu-unyu Pak, cuk ngawur cuk sumpah cuk. Bojat pol Pak, wong iki Pak. Nikmat hatinya. Kacau. Sesaat nikmatnya habis itu. Habis itu lembut di penjara ya. Kalau 13 tahun itu berarti apa? SD. SMP Pak, SMP. Kelas 1 Pak. SMP kelas 1. SMP iya SMP kelas SD kan sampai 12. SMP sampai 15 ya. SMP 15. 16 ya, 16-an gitu gitu. 15, 16, 17. SMP lah. SMP kelas 1. Wah, ngawur. Ngawur. Ngawur ini bukan ngawur aja. Ngawur. Ngawur, Pak. Ngawur. Jadi kita udah serahin aja ke pihak yang berwajib. Iya lah pasti kan Udah ketangkep tuh. Betul, tapi ya saya usul nih buat penegak hukum yang menjalankan kasus ini, hukumannya mati aja udahlah. Biar orang-orang di luar sana kalau yang mau melakukan hal-hal kayak gini lagi tuh mikir gitu loh, mikir sampai 1000 kali biar gak
Kalau gua ketahuan mati nih. Tapi jangan juga Pak, jangan mati juga Pak. Biar mati pelan-pelan di penjara Pak. Gue yakin sih itu bakal mati juga, cuman Iya. pelan-pelan gitu kan. Mati pelan-pelan. Tiap hari disiksa. Iya, tiap hari disiksa, ya kan. Tahanan. Iya kan? Ya begitu. Parah bener. Biar maksudnya biar bukan yang mati. Yang itu. matiin bukannya hukum Indonesia, Oh, tapi iya. yang matiin itu ya memang orang-orang narapidana itu sendiri. Iya. Gue yakin itu pasti mati kok di dalam penjara. Gue yakin 100% itu pasti mati. Demen daripada bahas gini mending kita nyanyi lagi aja. Nyanyi Iya. bae lah, nyanyi bae, nyanyi bae. Iya. Yang penting semua konten YouTube di Indonesia ya kan, kalau Om Deddy udah angkat bicara ya kan beres. 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 Yakin beres. Nah, ini kapan-kapan Om Deddy kita podcast bareng ya. Kayaknya tapi kalau Om Deddy ngundang tim oral nih kayaknya gatel nih ngundang kita ya. Tapi nggak apa-apa, men, namanya juga usaha ya kan Om Deddy. Tovan Tanara, Aditya Kristianto, Wawan Wahyu. Biar viral men, gue juga pengen ngerasain duit AdSense ya gitu. Ayo nyanyi lagi lah. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, ya ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Oh, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, ya ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu.